PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Ya, berarti partainya perorangan. artinya ada berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya, partainya jadi perorangan. Ketika Bapak bilang partai perseorangan itu maksudnya apa, Pak? Partai perseorangan? Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Jokowi baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya, Pak? Baru dimatangkan. Ya, keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Aha, akhirnya Pak Jokowi kasih sinyal lampu kuning satu langkah lagi. Partai baru akan segera di-launching. Teman-teman, kita kembali bahas tentang persoalan Pak Jokowi. Karena ini menurut saya satu sinyal yang sudah maju ya. Ada progres dari statement beliau yang mengatakan tentang partai perseorangan. Hari ini ketika saya menonton diskusinya, Pak Jokowi dengan Najwa Shihab di kediaman beliau di Solo, ini ada sesuatu ya, jelas mengungkapkan bahwa apa yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan mereka yang berada di belakang Pak Jokowi itu segera terrealisasi. Teka-teki politik tentang apakah Pak Jokowi akan pensiun atau kembali aktif dan memimpin sebuah batra partai itu akan segera dinyatakan. Dan itu terungkap. Saya yakin ini undangan, di balik undangan Pak Jokowi kepada Najwa Shihab, ini punya satu cerita khusus ya, yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi kepada publik. Karena bagaimanapun juga Najwa Shihab adalah seorang jurnalis yang sangat populer dan punya masa yang cukup banyak, sehingga ini akan memudahkan Jokowi dalam melakukan sosialisasi. Jadi undangan yang disampaikan kepada Najwa Shihab ini sebenarnya menurut saya bukan hanya ingin memberikan konfirmasi terkait dengan hal-hal yang menjadi informasi-informasi yang bias, tetapi menurut saya ujung dari percakapan Pak Jokowi dan juga Najwa Shihab itu berintikan sebuah penyampaian khusus yang mulai terang benderang bahwa Pak Jokowi akan segera menakodai sebuah partai politik yang khas ya. Nah, sebelum kita bicara tentang hal itu, ada bincang-bincang yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Najwa Shihab soal berbagai macam pertanyaan tentang persoalan suara-suara yang ingin mengadili Pak Jokowi, yang dijawab dengan sederhana dengan mengatakan bahwa ya itu adalah ekspresi mungkin karena kekecewaan kalah dalam konteks kontestasi presiden, yang belum move on, atau hal-hal yang lain. Nah, tentu terbuka banyak kemungkinan. Bergeser kepada persoalan-persoalan yang lain, yaitu khususnya bicara tentang IKN, ya, yang ditanyakan apakah mangkrak, dan seterusnya. Pak Jokowi kemudian memberikan jawaban yang menarik, ya, artinya gagasan di balik itu semua harus di-underline, digarisbawahi, di-stretching, bahwa gagasan pemindahan ibu kota negara itu bukan idenya beliau, tetapi idenya Presiden pertama ya Soekarno, yang juga merupakan ayah dari Ibu Megawati, kakek dari Mbak Puan ya, dan beliau sebagai presiden yang kemudian merealisasikannya dan dengan mengundang-undangkan. Jadi IKN itu sudah ada undang-undangnya dan didukung menurut Pak Jokowi adalah 93% parlemen. Itu berarti sesuatu yang bukan lagi datang dari Pak Jokowi, tetapi dari keinginan bersama rakyat Indonesia yang berharap bahwa ada distribusi kesejahteraan, distribusi ekonomi yang menurut Pak Jokowi tidak boleh terjadi pada Pulau Jawa saja dengan
58% ya ekonomi berpusat pada Jawa, itu berarti daya dukung Jawa tidak akan mampu mengcover ke Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu perlu kebijakan yang meluaskan tentang distribusi kesejahteraan itu khususnya ke daerah Indonesia Timur. Yang menarik di situ kalau kita bicara tentang IKN itu ya, jadi berbicara tentang pendanaannya juga masih bergulir dan harapannya 10 tahun atau 15 tahun bisa rampung ya. Kalau bicara tentang perencanaan ibu kota negara itu bukan hanya waktu yang sangat singkat, tetapi Pak Prabowo pernah mengatakan kalau bisa lebih cepat kenapa tidak harus lambat-lambat ya, seperti itu ya. Bisa jadi 2028 pemindahan ibu kota rampung dan Presiden Prabowo berkantor di IKN dan kemudian terjadi persoalan akselerasi pembangunan di IKN. Itu artinya teman-teman yang ingin hadir di IKN, yang kami menyiapkan tanah sebidang tanah 10x20 di sekitar IKN 10 sampai 15 menit ya. Dengan hanya 1 juta teman-teman bisa mendapatkan investasi tanah 10x20 ya. Tunggu apa lagi? Tolong dicek teman-teman, di informasinya di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada nomor yang bisa teman-teman hubungi. Kembali kepada persoalan cerita terkait dengan lampu kuning. Bukan peringatan untuk stop, tapi lampu kuning yang segera akan berpindah kepada lampu hijau, di mana ketika dalam sesi tanya jawab bersama dengan Najwa Shihab yang diundang secara khusus untuk membunyikan ya rancangan atau rencana Pak Jokowi terkait dengan partai perseorangan. Karena dulu Pak Jokowi mengunci kata partai perseorangan saja sampai di situ, tetapi hari ini ya dalam diskusi dengan Najwa Shihab ya beberapa waktu yang lalu itu sudah membuka kunci itu dan kemudian memberikan sinyal ya sedang dipersiapkan ya, dan kabarnya akan menjadi partai yang TBK, yang bukan perseorangan lagi, tapi TBK, artinya terbuka. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah isu yang akan kemudian menggelinding begitu hebatnya, dan pada titik tertentu, momentum tertentu, Pak Jokowi menindis buttonnya atau tombolnya, mengatakan peluncuran ya partai baru di Indonesia yang juga akan menjadi salah satu partai yang tentu tidak bisa dikatakan partai gurem, tetapi karena dipimpin oleh seorang yang pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun dan hari ini masih nampak ya arak-arakan, iring-iringan orang-orang yang kemudian datang ke rumah Pak Jokowi. Itu berarti sinyal-sinyal ini semakin kuat, dan saya yakin ya, aku yakin di tahun ini, kalau tidak paling lambat di tahun 2026, partai ini akan mengibarkan benderanya sendiri ya, jauh dari hiruk-pikuk partai banteng, jauh dari hiruk-pikuk anggapan-anggapan orang bahwa Jokowi akan merebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang saya yakin ya bahwa itu tidak akan terjadi, karena bagi publik Pak Jokowi adalah lebih dari sengkot Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam hal-hal tertentu. Ya, tentu dalam konteks kepemimpinan yang terlihat mampu ya menegaskan teori kepemimpinan bahwa ketika seseorang sudah tidak menjabat tetapi pengikutnya masih seabrek, itu menunjukkan tentang jati diri kepemimpinan yang sejati. Nah, tentu teman-teman juga silakan menimbang untuk apakah bergabung dengan partai yang akan dibangun Pak Jokowi atau tetap di partai masing-masing. Ya, everything will be okay ya, semuanya oke, karena demokrasi ini maksud kehadiran Pak Jokowi tentu ingin menghadirkan, mengumpulkan mereka-mereka yang satu frekuensi dengan beliau, dan tentu mengawal NKRI ini, mengawal Indonesia dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini dinilai oleh beliau cukup berhasil ya, memberikan dampak positif bagi pembangunan indeks manusia yang dikatakan oleh salah seorang calon ya yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden Nigeria, yang berkunjung juga ke rumah Pak Jokowi, Pak Peter, yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang perlu menjadi sumber pembelajaran bagi kepemimpinan sebuah politik atau sebuah negara, karena berhasil membawa Indonesia dari indeks prestasi, indeks pembangunan manusia yang di bawah, dan kemudian berakhir atau finish pada indeks pembangunan manusia yang tinggi. Nah, ini akan menarik. Nama partai apa yang akan dibuat? Apakah Partai Nusantara atau apapun? Kita tunggu
permenungan beliau dan deklarasi yang akan disampaikan secepat-cepatnya dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.